Oke, jangan ada riwayat patah tulang atau ada bekas-bekas di sini ya, atau bekasnya tuh kayak penyakit dalam yang kalau di rongsen itu ada bekas kelihatan. Nah, itu otomatis kamu bakalan tidak lolos buat proses ke negara Brunei Darussalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikitnya mengenai informasi tentang tata cara ke negara Brunei Darussalam di tahun 2023 ini ya. Karena banyak sekali yang nanya di kolom komentar mengenai proses kerja ke luar negeri di tahun 2023 ini. Dan banyak sekali yang nanya mengenai agensi resmi katanya. Agensi resminya di mana dan daerah mana. Pengen banget katanya ke negara Brunei Darussalam. Oke, di sini saya akan coba kasih informasi sedikitnya kepada kalian. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti saya akan coba rekomendasikan agensinya buat kalian ya. Maka dari itu simak video saya sampai habis. Sebelumnya bagi kawan-kawanku yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu support channel ini supaya lebih berkembang dan biar kedepannya channel saya bisa lebih bermanfaat dan bisa membantu kalian khususnya bagi para calon TKI yang ingin merantau ke negara Brunei Darussalam. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Cara proses ke negara Brunei Darussalam di tahun 2023 ini itu gak beda jauh sama halnya proses 2017. Bahkan saya masih pemula, katanya belum tahu tata cara proses ke negara Brunei Darussalam, tapi saya ingin merantau ke negara Brunei Darussalam. Kalian tinggal datang saja ke PT yang resmi, nanti di sana pun kalian akan diarahkan. Kalau kalian belum punya paspor, mungkin kalian dimintai biaya sama PT tersebut buat membuatkan paspor. Kamu bawalah dari rumah simpanan sekitar kurang lebih, kalau sekarang ya di tahun 2023 ini 3,5 juta atau 4 juta buat proses buat paspor sama medikal. Nah, kalau setelah selesai buat paspor sama medikal, biasanya kamu itu kalau biasanya kamu disuruh nunggu dulu di kampung halaman. Kalau misalkan kamu prosesnya di Jakarta, kamu disuruh pulang dulu ke kampung halaman. Buat apa kamu disuruh pulang ke kampung halaman? Biar kamu ada kegiatan lah nunggu visanya di kampung. Berbeda sama di kota ya. Kalau di kampung biasanya kalau saya dulu itu nunggu visanya itu kurang lebih 2,5 bulan. Tapi kalau sekarang katanya ini di tahun 2023 ini itu visanya agak lambat turunnya. Saya nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu. Tapi ada yang ngomong, Bang, katanya saya sudah 4 bulan katanya visa saya belum turun. Kenapa katanya? Saya juga nggak tahu ya, mungkin aturan di sana mungkin sekarang sudah berubah. Karena sekarang posisi saya ini lagi di Indonesia, belum kerja lagi ke negara Brunei Darussalam. Saya udah pulang kemarin tahun 2022 itu bulan Juli. Sekarang stay di Indonesia. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya ke negara tentang tata cara proses ke negara Brunei Darussalam, kalian bisa datang ke rumah saya. Saya kan sekarang lagi tinggal di Garut. Kita akan sharing mengenai proses ke negara Brunei Darussalam. Karena di Brunei itu gak seindah yang kalian bayangkan. Kalau bayangan orang itu kerja ke negara Brunei itu gaji besar katanya, gaji besar, kehidupannya enak di sana itu, serba gaji besar, kehidupannya enak katanya. Ya aman lah di sana itu, gak semestinya. Bagi kalian yang beruntung dapat pekerjaan di negara Brunei Darussalam, gaji oke, mungkin kalian oke-oke aja. Tapi bagi kalian yang tidak beruntung, khususnya yang dapat pekerjaan yang tidak sesuai, rata-rata agensi atau sponsor itu mencantumkan gajinya itu suka besar. Tapi setelah datang ke sana itu gaji kita itu malah kecil. Misalkan dari janji sponsornya ini, kamu kerja di bangunan gaji kamu dapat 8 juta atau 7 juta. Padahal udah sampai ke sana banyak orang yang cuma dapat gaji 450 dolar Brunei atau 4,5 juta atau 5 juta sampai 5 jutaan. Nah,
itu banyak yang tidak sesuai. Makanya kerja ke luar negeri itu, khususnya ke negara Brunei Darussalam, kalau saya lihat di postingan di Facebook itu banyak yang mengeluh, khususnya tenaga kerja yang di bagian amah itu kayak pembantu asisten rumah tangga, karena kerjanya katanya selain asisten rumah tangga itu dicuci, itu dikerjakan semua katanya, dari mulai dia bangun subuh sampai malam dia kerjakan. Makanya banyak yang mengeluh khususnya di sektor tenaga kerja di bidang amah atau asisten rumah tangga. Maka saya sarankan khusus kalian yang pengen kerja ke negara Brunei Darussalam di bidang asisten rumah tangga, lebih baik kalian kerja ke Singapura atau ke Hong Kong, karena selain di sana gajinya oke, mungkin di sana lebih dari segi kehidupan, dari segi jam kerja masih oke lah dari negara Brunei Darussalam. Maka dari itu, kalau kamu niat kerja ke negara Brunei Darussalam, intinya kamu harus siap mental, siap kerja. Kalau kamu niatnya kerja pasti bakalan dilakoni lah, walaupun itu gajinya gak sesuai sama omongan agensi. Ya selebihnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi Brunei itu gak seindah yang dibayangkan. Intinya kalau kamu mau masuk ke negara Brunei di tahun 2023 ini, intinya kamu harus punya paspor, minimal vaksin 2 dos, sama medical kamu oke. Jangan ada riwayat patah tulang atau ada bekas-bekas di sini ya, atau bekasnya tuh kayak penyakit dalam yang kalau di rongsen itu ada bekas kelihatan. Nah itu otomatis kamu bakalan tidak lolos buat proses ke negara Brunei Darussalam, sebab sesampainya kamu di negara Brunei Darussalam nanti kamu akan dicek ulang atau di medical ulang buat mastiin apakah kamu itu sehat, tidak ada apa-apa dalam tubuh kamu. Nah intinya jadi kayak gitu ya teman-teman. Mengenai proses kerja ke negara Brunei Darussalam di tahun 2023 ini, kalian mesti punya paspor. Kalau belum punya paspor silahkan buat dulu. Yang kedua, kalian mesti vaksin minimal 2 dos. Bagi kalian yang belum vaksin silahkan vaksin dulu ya, minimal 2 dos, karena syarat masuk ke Brunei Darussalam itu minimal kamu sudah divaksin 2 dos. Dan ketiga, hasil medikal kalian itu oke. Jangan sampai ada bekas-bekas khususnya ya, kebanyakan orang itu ada bekas di dalam ini, kayak di paru-paru itu kan, kalau di rongsen itu kan kelihatan kayak bekas hitam, atau walaupun pleknya sedikit, itu biasanya kamu gak lolos buat proses ke negara Brunei Darussalam. Karena kalaupun lolos kamu sampai ke negara Brunei Darussalam, nanti pun kamu akan dicek ulang, di medical ulang di sana. Kalau gak oke, pasti kalian bakalan dibalikin lagi ke Indonesia. Kalau saya dulu ya, saya cuma di Indonesia itu ngemodal 3 jutaan. Nah sesampai di Brunei saya dipotong lagi sekitar 2 jutaan lah selama 7 bulan. Jadi totalnya itu biaya di Indonesia 3 juta, dipotong di Brunei itu 2 juta selama 7 bulan. Total kalau ditotalkan jadi 17 juta lebih. Jadi gak ada ya proses yang gratis, walaupun kalian dengan menggunakan sistem potong gaji pasti ada biaya buat proses medikal sama buat paspor. Jadi gak sepenuhnya PT atau agensi itu menanggung semua dalam pembuatan proses paspor atau medikal. Rata-rata itu pakai biaya pribadi. Dan bagi kalian yang pengen kerja ke negara Brunei Darussalam, jangan tergiur sama gaji yang besar, karena gaji di sana itu gak beda jauh sama halnya kayak di Indonesia ya. Nanti kita akan coba bahas mengenai gaji restoran, pabrik, atau bengkel. Tapi kebanyakan di sana itu kan restoran. Nanti saya akan coba buat videonya dan bahas mengenai gajinya. Nah kalau kamu proses di PT rata-rata kayak gitu, kamu mesti mengeluarkan uang pribadi untuk membuat paspor. Setelah kamu buat paspor, medikal oke, vaksin udah komplit minimal 2 dos, kalian bakalan disuruh nunggu selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan di rumah. Kalau visanya udah turun sekitar, rata-rata sih kalau nunggu visa itu 3 bulanan lah,
kurang lebih 3 bulan, tapi katanya sekarang itu kayak lambat ya, ada yang 4 bulan belum turun. Tapi rata-ratanya itu sekitar 3 bulan kalian nunggu di rumah. Nanti setelah tulisannya turun, kalian bakalan dipanggil lagi sama agensi buat proses pemberangkatan. Nah, kalian nunggu di rumah agensi atau tempat penampungan buat proses PAP atau pemberian arahan ya, dalam artian kita disosialisasikan mengenai kerja ke luar negeri bersama kawan-kawan kita dari berbagai penjuru daerah di satu tempat, di satu gedung, mengenai pembahasan apa saja yang akan dilakukan di negara ini, apa saja yang dilarang. Intinya kalau agensi yang resmi ya kayak gitu. Nah, setelah proses PAP itu atau pemberi arahan itu biasanya gak lama terbangnya, cuman 2 hari atau 3 hari, besoknya sudah terbang ke negara Brunei Darussalam. Jadi kalau ditotalkan ya, proses di tahun 2023 ini ada yang habis sampai 20 juta, ada yang habis sampai 10 juta tapi itu menggunakan sistem calling visa, ada yang habis sampai 17 juta itu menggunakan, intinya ya setiap agensi itu beda-beda, nggak sama potongannya. Jadi saya ingatkan ya kawan-kawan, proses ke luar negeri itu nggak ada yang gratis ya. Semuanya mesti pakai modal walaupun dengan sistem potong gaji. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya video saya mengenai tata cara proses kerja ke negara Brunei Darussalam khususnya di tahun 2023 ini. Semangat bagi para pencari kerja, khususnya para pahlawan devisa. Mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan selalu, kesehatan selalu, dan kita bisa membahagiakan orang-orang tercinta kita di kampung halaman. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.